Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zina dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan dalam zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukuman dari perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhsan, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Meskipun telah melakukan dosa zina dan perbuatan tersebut hampir setingkat dengan membunuh manusia, akan tetapi kita harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang berbuat zina apabila ia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang dapat menghapuskan dosa zinanya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 7 amalan penghapus dosa zina yang mudah untuk dilakukan? Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan jambu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, salat taubat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dan meminta ampun melalui salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan kepada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain kepadanya, memberi makan binatang dan lain sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan akan tetapi juga menghapuskan dosa-dosa seseorang. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 amalan penghapus dosa zina yang mudah dilakukan. Semoga kita semua senantiasa mengamalkannya, baik setelah melakukan dosa besar dan dosa kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.